Barusan kemarin saya jualan gak ada. Kemarin jualan ini. Ya, yang lagi nonton buruan di check out saya. Cukup murah. Saya didapatkan di Kakak Asprak. Ya, gitu ya. Jadi, ulangi ya, dari mulai duduk ya, duduk. Kaki yang sakitnya, dia kan kalau dipakai buat lumpuh begini sakit. Jadi makanya diluruskan. Ini untuk topangan, bantuan tubuh. Ini untuk nah posisinya jangan terlalu depan. Kalau depan susah. Jadi seginilah. Jadi apa ya? Dekatlah dengan. Jadi bisa untuk menahan. Ya, sama. Ketika nanti sudah selesai mau duduk pun sama begini lagi. Posisi seperti ini, kemudian duduk seperti ini. Jadi ini untuk tahanan. Ya. Itu dari berdiri, duduk dan duduk lagi gitu ya. Nah, kalau jalannya gimana? Yang pertama ada jalan dengan mengangkat. Jadi kan biasanya kalau yang sakit dia akan begini ya. Jadi biasanya ini digunakan yang sakit banget tidak bisa dipakai untuk menapak. Jadi dia akan jalan seperti ini. Jadi posisinya begini ya. Ini pegang yang kuat. Kemudian majukan jangan terlalu jauh. Ini sekitar 20 cm maksimal ya. Kemudian itu yang pertama. Kalau si kaki ini baru pertama kali untuk bisa bergerak. Tapi kalau dia sudah mulai latihan, ya, karena kan kita akan kembalikan fungsinya ya. Maka jangan seperti orang yang melayang, tapi nanti dicoba untuk dipaksakan seperti ini. Ini. Nah, beda kan gerakannya? Jadi dia dicoba untuk ada tahanan, tapi nggak seluruhnya membantu dengan lengan. Kalau yang pertama tadi, ini seperti bisa ke depan, bisa ke belakang. Yang paling perlu diperhatikan adalah cara melangkahkan walkernya, jangan terlalu jauh. Jadi maksimal 20. Jadi kalau misalkan kaki di sini, posisi tubuh juga harus sejajar dengan bahu ya. Ini. Kemudian majukan sedikit saja, baru melangkah. Nah, itu yang pertama. Kalau posisinya salah terlalu jauh nanti akan kayak gini. Risikonya berat ya. Itu yang salah sedikit ya, jadi 20 cm. Kalau yang sudah mulai belajar harus menapak begitu, jadi dia gini caranya ya. Nah, ini dipaksa untuk coba menahan beban, tapi nggak seluruhnya karena dibantu dengan lengan. Caranya tumitnya dulu, bukan gini. Jadi caranya tumit dulu. Oke, ada tahanan kerasa. Kalau yang baru habis operasi fraktur atau yang lagi cedera, sakitnya luar biasa. Jadi biasanya akan dipaksa, tapi dia harus ada supaya apa, latihan. Nah, bedanya di sini. Nah, gitu. Yang sakit pada yang ini, bukan yang ini. Jelas? Jelas. Oke, nah sekarang cara yang kedua, bagaimana Pak? Tadi ada 2 langkah ya. Yang pertama langkah dengan mengayun. Ini. Dia nggak dipaksa untuk menahan beban tubuh. Yang kedua, dia dipaksa untuk, ini kalau sudah latihan beberapa hari biasanya, kan harus dikembalikan fungsinya. Jadi dipakai untuk menopang, tapi dia sedikit. Nah, kira-kira begitu. Gampang ya? Gampang. Kemudian si walker ini juga bisa dipakai untuk catwalk. Jalan kucing ya? Apa tadi? Jalan kucing ya? Gimana jalan kucing? Nah, nanti Kak Lima mau contohkan jalan kucing.
Ini kita lepas dulu, dari kunciannya kita lepas, kita simpan di depannya. Kalau yang dalam kucing ya. Nah, kalau udah dilepas dia bisa begini. Ini buat apa fungsinya? Ini dipakai kalau yang sudah dia mau belajar jalan sampai ke level yang normal. Jadi dia bergantian. Jadi kaki kiri, nah maka ini. Jadi dia menopang keseluruhan. Ini hanya sebagai alat bantu untuk penahan. Ya. Jadi dia bisa dipakai untuk ini. Nah, gini. Kira-kira begini, kalau dia yang kiri sini, gampang ya. Kemudian tadi ya, ingat cara duduknya, posisikan mentok dulu, ini ya, mundur ke depan, mentok, kemudian luruskan, baru ini ditopang lah, ini ya. Berdiri pun juga sama. Kalau naik tangga gimana Pak? Ada tangganya? Enggak sih. Hanya di luar ya. Luar repot ya. Nanti setelah ini kita keluar. Oke, kalau naik tangga gimana? Sama, cuma nanti yang kalau mau naik tangga posisi ininya yang kita setting. Karena kan mengikuti tangganya. Cara settingnya kan? Beneran. Oh iya sih, benar-benar. Ini tangga, lantai dasarnya ya. Lantai tangga kan pasti akan lebih naik sedikit. Nanti yang ini dinaikkan sesuai. Bedanya itu aja settingannya. Tapi memang biasanya jarang sih walker dipakai untuk yang naik tangga. Karena dia nanti harus nyetingnya. Nanti ketika selesai turun dari tangga kan lantainya datar lagi. Kalau yang udah setting lagi, dijomplang. Biasanya jarang. Nah, kalau yang diharuskan untuk naik tangga, settingnya yang dirubah. Jadi dia tidak sejajar. Itu ada. Kemudian cara terbaiknya biasanya dia akan mundur langkahnya. Dari belakang. Naik ini. Nah, yang ini kan yang direndahkan karena dia masuk ke tangga. Ya. Tapi sangat tidak aman kalau ini dipakai untuk naik tangga, memang ada risiko cedera. Kalau naik tangga itu biasa nanti kalau pasien-pasien yang sudah bisa menggunakan kruk. Nah, kruk itu juga dipakai untuk berjalan, tapi dia biasanya kalau yang tidak mengalami kelemahan otot secara keseluruhan, biasanya pada pasien-pasien fraktur. Kalau ini bisa untuk pasien yang pasca stroke, yang lemah sama sekali ininya kakinya. Biasanya kan hanya sebelah ya kalau stroke. Kalau bagian yang kiri saja itu Pak, dari mulai tangan sampai ke kaki. Gampang? Gampang banget ya. Tidak perlu ada keterampilan khusus sekali. Cuma apa saja perlu diingat? Ukuran krupnya. Jadi nggak mesti sudah ini kan sudah diukur Pak ya, tapi buat siapa? Kalau dipakai buat siapa? Dinda. Ini pasti dia nanti akan gini, karena tidak sesuai ukurannya. Jadi harus disesuaikan. Ya. Ada yang lebih tinggi, berarti harus tinggi. Karena nanti kalau terlalu rendah terlalu bungkuk. Gitu? Pertanyaan? Bapak mau tanya, Ya. itu buat nyetingnya tinggal diputar biasa gitu Pak? Oh, coba aja nanti. Itu tinggal dipencet aja. Ininya dipencet Pak? Iya. Ayo di check out duluan mumpung. Oh iya. Sangat mudah sekali praktis Kak. Itu tinggal dipijit saja. Tinggal dipijit, ini kan. Sama lah seperti alat-alat yang dia suka naik gunung. Ya. Nah,
Ini apa namanya? Trekking pol darat. Dipakai juga untuk berjalan. Nah, berjalannya seperti apa? Ada banyak macam gaya berjalannya ya, atau sesuai dengan kebutuhan nyerinya. Ya. Tapi yang terpenting dari semua itu sama penggunaan alat ini pun juga utamanya harus di setting dulu. Ya, jadi nggak bisa ukuran ini dipakai buat siapa semuanya. Ini harus ada di basic sih. Makanya dari settingnya ada ininya. Pendaki-pendaki TikTok yang kakinya error waktu pulang. Mendaki kalau kakinya ya. Pulangnya kan Untuk biasanya setting pulangnya panjang kalau tingginya sakit lah tinggal ikhlas. pakai yang di bawah ini. Daripada Ya, ditandu. tinggal dipijit, dinaikkan. Nah, ya. Iya. Atau diturunkan. Hati-hati kecepet di sini. Iya mirip sama trekking pole. Oke. Kemudian ini juga disetting, jadi sesuai dengan kenyamanan dari lengan pasien. Nah, sekarang ukurannya seperti apa, Pak? Nih, kalau buat saya seperti ini pas apa enggak? Karena kita pakai. Sebenarnya agak terlalu ketinggian sedikit. Kenapa? Terlalu menekan. Sekarang kita coba. Tapi terkadang ada ukuran itu yang dia bisa sesuai, ada yang bisa nanti terlalu rendah. Nah, ada kalau di buku itu disebutkan 3 jari gitu ya, tapi tidak menjadi patokan. Ini jaraknya 3 jari di ketiak. Misalkan seperti ini 2 atau 3 jari. Nah, kira-kira seperti ini misalkan. Boleh. Tapi nggak mesti jadi patokan juga kalau ternyata 3 jari lebih rendah malah nggak enak. Nah, ini kalau saya terlalu rendah karena di ketiak nggak ada tahanan ke bahu, tapi tumpuannya akhirnya di sini. Nah, jadi kalau saya pakai ini nyamannya di posisi nomor 5,8 karena bebannya terbagi di ketiak dan di bahu. Jadi nanti sesuaikan dengan kebutuhan pasien ya. Kalau secara teoritis aturannya memang 3 jari begini. Ini kemudian di oke. Tapi nanti tergantung dengan pasiennya. Kadang kalau terlalu ininya nggak ada tahanan ke area ketiak, dia jadi nggak tumpuannya itu cuma ada di sini. Jadi dia tangannya malah yang capek. Kalau saya ini ada tapi nggak terlalu kan, ini tuh juga pas di posisi nomor 2. Jadi dia terbagi, tahanan dia terbagi. Ininya apa, bebannya terbagi. Paham ya? Kira-kira begitu. Jadi settingnya seperti itu, sama kiri kanan. Jangan lupa ya, suatu dari setting satunya belum, jadi maksudnya gini. Sama kiri kanan di setting, baru dipakaikan ke pasiennya atau kita gunakan. Cara setting yang ini gimana? Ini tinggal dilepas saja. Ini buruan di check out ya. Tinggal dilepas begini saja. Kemudian dipindahkan. Dia ada di ukuran yang nomor berapa paling nyamannya. Jangan terlalu rendah, jangan terlalu pendek karena nanti ngaruh ke dilepas, ini tinggal dinaikkan. Mau nomor berapa? Itu ya, mudah. Nah, sekarang cara jalannya gimana? Ada berbagai macam gerakan tergantung dari posisi dirinya, tapi yang terpenting adalah ingat posisi menggunakan crop. Yang utama adalah sama seperti yang itu ya. Tubuhnya sejajar dulu, jadi ininya nggak terlalu rapat, kakinya kayak gini, nggak juga kayak gini. Jadi sebahu segini, nah, sefleksinya pasiennya, seperti ini tegak lurus. Kemudian posisi curve-nya di jarak 15 sampai 20 cm dari tungkai dari sini ya. Nah, jadi membentuk huruf segitiga kalau di garis gitu ya. Kalau di buku ada segitiga di sini. Oke, ini maksimal untuk
gerakannya seperti ini. Jadi dia maksimal di 20 cm. Ya. Jadi posisinya seperti itu. Jangan ada kan yang begini? Ini salah. Kenapa? Nah, tidak sesuai. Ya, jadi yang pertama gerakannya dengan mengangkat. Ya, kalau si kaki ini memang belum bisa sama sekali untuk menahan topangan tubuh, maka diangkat. Ini ya. Ya. Oke. Atau bisa juga ke belakang seperti ini. Yang penting memang kalau dia memang nggak bisa sama sekali menapak, maka dia diangkat saja. Oke. Kemudian kalau mau sudah coba latihan untuk menahan beban, maka gerakan ini ya. Kemudian gerakan kaki yang sakitnya, kemudian sama ya begini, pakai tumit dulu. Kemudian coba pindahkan kaki yang sehat dengan cara ini juga nopang, tapi dibantu sama ini. Paham? Nah, yang sakit bukan yang ini tapi ini. Kelihatan nggak perbedaannya? Kenapa dia dipaksa untuk menopang? Karena sudah mau latihan mengembalikan fungsi dari kekuatan ototnya. Ini kan? Nah, jelas nggak? Jelas. Terus ada gerakan apa lagi selain itu? Oh, yang ini. Mengalir ke arah ke ini dong. Nah, jadi pokoknya penggunaan geraknya itu disesuaikan dengan kebutuhan dirinya. Gerakannya ada banyak ya, gerakannya ada banyak. Tapi yang dasar adalah yang pertama, posisi meletakkan krep tidak terlalu jauh dari tubuh. Itu yang menjadi standar dasarnya ya. Karena logikanya tadi kalau terlalu jauh melangkahnya, dia resiko cederanya tinggi. Ini kan bisa kepleset ya. Nah, dia tidak tegak lurus. Gitu ya. Jadi idealnya seberapa lebar Pak? Idealnya 20 cm maksimal. Oke, kemudian gerakan kalau mau coba untuk belajar berjalan kaki yang sakitnya, maka gerakan yang sakit dulu, tumit dulu, kemudian turunkan pelan-pelan dengan dibantu topangan kruk ini. Kemudian angkat yang sehatnya, gitu ya. Ini gerakan. Nah. Oke. Kalau ada yang pakai satu kruk, ada yang pernah lihat pakai satu kruk? Kruknya disimpan di yang mana? Yang sakit. Yang tidak cedera. Kenapa kaki yang cedera tidak dipasang kruk? Agar tidak terlalu bernopang tubuh. Jadi kalau kakinya sakit yang kiri, jangan dipasang di sini. Nanti topangannya ada di sini semua. Tapi yang normal yang dipasang kruknya sama fungsinya. Ini kan menopang ya, menopang. Kaki ini sakit. Mau coba latihan untuk berjalan. Jadi dia itu fungsinya, ini kan lagi coba dilatih untuk menapak gitu. Terbayang nggak? Terbayang ya, mudah-mudahan ya. Jadi, ini untuk menahan supaya tubuh nggak jatuh. Ya. Nah, dulu. Nah, gitu. Hampir sama. Kalau lihat dua-duanya dibantu kiri kanan, kalau itu cuma satu. Gitu ya, ada gerakan lain 4 titik. Nah, satu itu gimana ya, saya agak lupa. Kanan kiri. Kruk kanan ke depan, kaki kiri ke depan. Nah, begini. Kruk kanan ke kaki kanan ke depan.
macam-macam ya. Kaki kiri. Oh, buat. Gerakan pokoknya gerakan jalannya nanti sesuaikan dengan kemampuan pasien. Jadi nggak mesti harus sama. Itu hanya salah satu cara saja. Cuma tadi prinsip yang paling penting yang saya sampaikan, melangkahkan kliknya tidak terlalu jauh sama posisi ini supaya nyaman pasiennya. Kadang ada yang bilang pakai itu malah sakit karena dia nggak nyaman. Ternyata kalau dilihat dia kayak gini, dia lubangnya di sini, ininya malah di sini. Kan lubangnya di ketiak semua tuh. Nanti pulang-pulang ketiaknya jadi bengkak dia ya, karena dia ketahan. Yang betul dibagi lengan dengan ini terbagi bebannya. Jadi di sini ada, di sini juga ada. Kalau di sini semua juga sakit. Misalkan ini terlalu rendah ya tadi, ini juga sakit nanti karena ini pasti pergelangan ini sakit, pergelangan tangan. Jadi dia terbagi, beban tubuhnya terbagi ke ketiak dan lengan. Ya. Sama memposisikan ininya tidak terlalu jauh. Ya. Kadang suka ada Pak di video TikTok itu Pak yang jalan gini Pak. Boleh nggak? Ya kalau dia memang udah beradaptasi ya mungkin bisa gitu. Tapi secara normalnya nggak begitu melakukannya karena risiko cederanya tinggi. Bukan itu sembuh dia malah jadi fraktur lagi nanti. Kalau kepleset. Gampang? Gampang ya? Ini gampang. Nah, sekarang tripod. Nah, tripodnya karena nggak ada, tadi saya ada inovasi. Ini anggap tripod ya. Ini tripod. Fungsinya hampir sama. Sebenarnya jalan waktu itu berjalan ya. Kayak gini lah kurang lebihnya. Bedanya dia ada pegangannya aja. Pegangannya kayak tongkat gitu. Nah, kuncinya apa sama? Tingginya harus disesuaikan juga dengan tubuh pasien. Karena kalau terlalu rendah nanti gini, badannya bungkuk. Terlalu tinggi dia nggak berfungsi, malah jadinya gini. Kayak nenek-nenek ya. Oke. Jadi sesuaikan. Oke. Caranya dia dipakai di mana? Sisi yang sakit atau yang tidak sakit? Sama, yang tidak sakit. Ya. Jadi ini jalan. Ya. Oke. Terus sakit. Jadi dia dipakai untuk apa? Membantu menopang tubuh ini digerakkan perlahan-lahan sambil ditapak gitu. Ya. Nah, gitu. Oke, gitu ya. Nah, ini repot dadakan ya. Ini nggak ada di Shopee kan? Gitu. Nah, sekarang yang berjalan. Ada pertanyaan dulu sebelum yang berjalan. Kan tadi kan kita ada pasien yang buat latihan berjalan juga. Tandanya si pasien udah siap buat latihan berjalan itu apa? Dia sudah lancar menggunakan alat bantunya itu biasanya. Kemudian ketika dipaksa coba untuk menapak, biasanya nanti kalau tidak tim fisioterapis ya kita sendiri sebagai perawat atau perawat itu akan mengobservasi tiap harinya ya. Jadi biasanya nanti kalau yang memang diminta untuk latihan berjalan, pertama mungkin dia akan menggunakannya dengan cara mengambang dulu kaki yang sakitnya itu, karena pasti akan sakit banget. Nggak apa-apa, tapi yang penting dia sudah bisa menggerakkan alatnya dengan baik. Biasanya sampai 2-3 hari. Oke, kemudian nanti latihan yang ketiga itu biasanya pasien diminta untuk coba ditekan dengan kaki yang sakit. Jadi melangkah, tekan. Nah, cirinya kalau dia sudah mulai bisa beradaptasi gimana Pak? Paling gampang lihat ekspresi mukanya. Iya kan? Kalau dia masih jadinya gitu. Kalau dia sudah tanpa ada beban, ini.
kesiangan ya, mau lem kesiangan, ini di bawah. Intinya gitu ya. Jadi kalau mau buat latihan berjalan memang harus dipaksa untuk menopang. Ini alat bantu penopangnya. Jadi fungsi utamanya memang dia dipaksa untuk alat bantu jalan, tapi karena dipaksa untuk latihan, dia harus dipaksa untuk menopang. Jadi ini. Nah, gitu. Yang sakit itu harus dipaksa untuk menopang supaya ada latihan lagi menahan beban. Ya kan, beban hidup udah berat. Aduh. Kaki juga harus ikut menahan berat hidup. Gitu ya. Ada lagi? Bapak izin bertanya, bukan bertanya sih. Boleh dicontohkan kalau misal tadi kan disampaikan dari yang duduk berdiri menggunakan walker, kalau yang pakai itu? Grup, oh iya. Kalau pakai grup dari duduk gimana caranya? Kalau dari yang duduk itu biasanya kita akan pegangnya dalam langsung dua begini. Ya. Ini kemudian dipaksa untuk kemudian langsung ini dibagi. Kalau yang duduk, kalau mau selesai mau duduk juga sama. Ini dipakai begini. Jadi ini yang untuk menahan. Tapi memang itu tidak bisa dilakukan kalau pasien itu baru mau belajar ya, karena biasanya akan salahnya pakai ini dulu. Ini kan resiko jatuhnya tinggi dia, karena kalau nggak seimbang langsung jatuh. Kalau ini kan lebih kokoh. Ini biasanya kalau yang sudah lancar dengan ini diminta pakai grup. Kalau sudah lancar dengan ini gimana Pak? Nggak perlu pakai tripod ya, kalau sudah lancar pakai ini pakai tripod dan apa ya? Boleh, tapi kalau hanya untuk membantu misalnya. Tripod biasanya untuk pasien-pasien yang dari persendian. Kalau yang lansia ya, makanya kalau lansia pakai itu ya. Gitu, ada gampang ya, meski paling gampang ini. Ya. Kemarin kita memang rolling katanya, biar nggak bosan. Biasanya saya ngajarin yang perawatan luka ya. Terus ditukar katanya biar nanti semuanya ini biar nggak bosan ngajarin itu terus. Giliran yang saya tripodnya enggak. Ada pertanyaan?